Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan siswa kelas 12 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Materi kita kali ini adalah menyajikan gagasan melalui artikel. Adapun hal-hal yang kita bahas adalah pengertian, ciri-ciri dan jenis artikel, informasi di dalam artikel, unsur kebahasaan artikel, dan penyusunan artikel. Selamat mengikuti. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian, artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Pada materi kali ini kita akan mempelajari artikel opini. Artikel opini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu yang dimuat di surat kabar atau majalah. Ciri-ciri artikel opini. 1. Berisi pendapat dan pikiran penulis terhadap sesuatu. 2. Biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. 3. Mengungkapkan solusi terhadap permasalahan. 4. Berdasarkan fakta. Jenis-jenis artikel opini. Artikel opini khusus. Artikel ini dibuat oleh orang-orang khusus yang memang menjadi bagian dari anggota media atau orang di luar media. Artikel opini umum. Artikel opini umum dibuat oleh masyarakat pada umumnya yang mengirimkan tulisannya kepada sebuah media untuk dipublikasikan. B. Informasi dalam artikel. Di dalam artikel terdapat fakta dan opini. Untuk membedakan antara fakta dan opini, kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasar fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Ciri-ciri fakta. Keterangan waktu dan tempat jelas, merupakan suatu kebenaran umum, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh fakta. 1. Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. 2. Di Kabupaten Pangandaran terdapat pantai yang indah dan sering dijadikan objek wisata. 3. Tasikmalaya adalah salah satu kota yang ada di Jawa Barat. 4. Julukan untuk kota Bandung adalah kota kembang. Sementara itu, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri opini berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, peristiwa tersebut belum terjadi. Contoh opini. Tidak hanya sebagai hak sehat menjadi kewajiban negara, karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting bagi suatu bangsa. Rakyat yang sehat bukan hanya sehat fisik, melainkan juga sehat secara mental, sehat dalam pergaulan sosial,
dan tak lepas dari pembinaan aspek spiritual. Bila diperhatikan, kalimat tersebut adalah pendapat seseorang. C. Unsur kebahasaan artikel. Bahasa dalam artikel opini biasa disebut dengan bahasa ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks opini adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan mudah dipahami. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam artikel opini adalah bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi digunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Istilah asing atau bahasa daerah dalam artikel dibuat padanan kata dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur kebahasaan artikel opini. 1. Adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif, seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. 2. Konjungsi. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel opini antara lain konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, seperti pertama, kedua, berikutnya. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti selain itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan, seperti supaya, agar, dan sebagainya. 3. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar konten teks menarik adalah menggunakan istilah umum agar mempermudah pemahaman pembaca. Aktual, yaitu mengandung peristiwa mutakhir, up to date. Fenomenal, yaitu dengan kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Keterangan oposisi, yaitu keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Artikel opini hendaknya disajikan dengan kebahasaan yang baik dan benar. Macam-macam pola penyajian artikel. 1. Pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtema atau subbagian yang lebih sempit, kemudian menganalisisnya masing-masing. 2. Pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah, namun masih berada dalam lingkup pokok bahasan utama. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan pendapat pakar atau ahli terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan. 3. Pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kebersinambungan, keberlanjutan bagaimana sesuatu itu terjadi, dipaparkan secara runut dan runtut. 4. Pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat, gagasan, atau pendapatnya sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. 5. Pola pembandingan.
Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. D. Penyusunan artikel. Sebelum kita menyusun sebuah opini dalam bentuk artikel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain struktur artikel opini, argumentasi, dan bahasa yang digunakan. Struktur artikel opini meliputi pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Sebuah artikel akan diawali dengan pernyataan pendapat atau thesis statement atau topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya, kita kemukakan beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan kita terhadap masalah yang dikemukakan. Argumentasi digunakan untuk mengembangkan tesis. Argumentasi yang kita kemukakan harus kuat. Artinya, argumentasi harus didukung data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Kemudian, kita harus memberikan solusi yang komprehensif. Pada bagian akhir artikel opini berisi pernyataan ulang pendapat, yaitu penegasan kembali pendapat yang sudah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. 4 hal penting yang menjadi penanda opini dalam suatu paragraf adalah: 1. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. 2. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. 3. Menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin, rasanya, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, misalnya sebaiknya, saran, pendapat, dan sebagainya. Dapat kita simpulkan bahwa inti paragraf opini adalah dapat ditemukannya kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi atau pandangan seseorang yang belum tentu benar, melainkan hanya berdasarkan pemikiran penulis. Unsur-unsur artikel opini: judul, pembuka, isi, dan penutup. Langkah-langkah menyusun artikel: pertama, menentukan tema. Kedua, menetapkan tujuan penulisan. Ketiga, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. Keempat, menentukan opini-opini berdasarkan fakta. Kelima, menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. Dan keenam, membuat kalimat kesimpulan berdasarkan opini. Setelah mempelajari artikel opini, bacalah contoh-contoh berikut ini.
Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam materi yang lain. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.